Teman-teman sekalian, selamat malam. Malam ini kita akan coba belajar untuk sama-sama menganalisis dengan metode supply demand untuk market yang bukan forex. Ya, ini adalah market index, yaitu S&P 500. Jadi malam ini sekitar pukul 7.30 malam waktu Indonesia, kira-kira sejam lagi market S&P akan buka. Jadi kita akan melakukan persiapan sejam sebelumnya lah, kurang lebih, walaupun preparasinya mungkin nggak selama itu. Jadi ya lebih awal lebih baik, jadi nggak terlalu mepet, nanti mau buka baru coret-coret chart. Jadi kurang lebih seperti ini chartnya, ya naik turun, sempat turun besar kemudian sekarang naik. Seperti yang kita kemarin belajar dari Euro USD, kita mulai dari monthly. Kita melakukan penggambaran area-area yang berpotensi ya. Jadi kita gambar dari monthly, itu kita cari area supply dan demandnya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat video yang sebelumnya, tapi ini kita langsung aja ya. Jadi ini adalah area demand time frame monthly, besar ya, karena sempat ada penurunan yang cukup signifikan. Oke, untuk monthly cuma itu, karena yang misalnya kita mau tandain yang ini sudah ketabrak, jadi nggak usah ditandai, sudah nggak fresh, sudah nggak berlaku. Kemudian untuk yang di sini, ini area supply juga udah ketabrak ya, ketabrak ini, jadi sudah dijebol pertahanannya. Kita masuk ke weekly. Nah, di weekly sudah mulai kelihatan lebih detail. Kita tandai dulu demand ya. Jadi ini adalah demand weekly. Saya pakai warna hijau seperti kemarin. Ini juga, nah tapi udah nggak fresh karena udah tersentuh. Jadi waktu candle ini belum terjadi, market naik, nyentuh, dan dia naik. Nah dari sini aja udah kelihatan bahwa metodologi supply demand ini cukup direspon dengan baik oleh harga ya. Kalau di sini ya, ini boleh kita tandai belum kena, walaupun ini hampir kena. Jadi mungkin harga ini bisa naik ke sini mungkin karena kena area demand di time frame yang lebih kecil, bukan weekly-nya. Jadi masih menurut saya ini masih berpotensi untuk menjadi tahanan. Bila market jatuh ke sini, ini masih bisa menahan harga. Ini juga masih bisa menahan harga secara weekly. Ini yang di bawah. Oke, sekarang yang di atas ada supply nggak? Ini kan demand, ini berarti supply kan. Yang di atas ini sudah hampir all time high ya kalau kita lihat untuk market S&P 500. Nah, ini adalah area supply area weekly. Nah, di sini kita lihat berarti harga sedang ditahan oleh area supply time frame weekly. Nah, tergantung nanti seberapa kekuatan buyer untuk menembus area ini. Tapi kalau kita lihat dari kenaikan yang cukup kuat, dia mulai melambat ya, mulai mungkin traders di sini juga mulai wait and see. Jadi karena mereka melihat harga udah terlalu tinggi atau gimana. Secara fundamental kita tidak tahu, tapi dari besar kecilnya candle kita lihat dia makin ke atas makin mengecil ya, makin mengecil. Jadi dari sini kita udah bisa mungkin bukan menebak ya, cuma memprediksi bahwa ada kemungkinan area supply ini akan menjadi tahanan yang bisa diperhitungkan. Jadi kita lihat aja, yang jelas saat ini market belum buka, nanti kita lihat penentuannya minggu ini kalau dari weekly ya. Oke, sekarang kita masuk ke daily. Kita cari area-areanya yang potensial.
kita gambar. Kalau kita zoom ya, di sini ada candle biru yang sendirian kan, yang kemudian langsung dipotong oleh seller. Jadi naik turun jebol ya. Ini berarti sempat terjadi ranging di sini, dan ini adalah area supply and demand versi daily. Nah, kita tandai dengan warna merah. Oke, jadi secara daily ini masih belum kena, harga masih belum benar-benar menyentuh, tapi mendekati, dan dia mulai ada reaksi untuk tertahan ya. Kita lihat aja nanti ya, tapi yang jelas ini adalah area yang menghadang harga untuk terus naik. Apakah dia bisa menghadang cukup kuat atau sementara aja kemudian jebol ya. Ada bermacam-macam skenario, tapi yang penting kita di sini tahu area yang penting ya. Yang di bawahnya ada ini. Oke. Kemudian yang di bawah ini udah ketabrak semua, udah nggak ada. Ini juga, ini belum ini. Oke. Yang di bawah ini juga berpotensi untuk menjadi tahanan. Di bawah ini juga berpotensi menjadi tahanan. Ya, lama-lama kalau udah kebiasaan sebenarnya nggak sulit. Kita masuk H4. Nah, di H4 kita bisa melihat lebih detail lagi. Ternyata di sini ada banyak area juga. Di sini ada demand kecil, tapi udah kesentuh, jadi mungkin nggak valid ya. Terus bentar. Nah, oke. Di sini kalau kita zoom ya, kalau nggak jelas Anda boleh zoom biar nggak salah. Tahu waktunya masih lama, masih ada sejam lagi. Oke. Ini udah kena, nggak usah ya. Untuk H4 biasa saya kasih putih kan, udah kena, jadi udah jangan ditandai. Walaupun ya harga masih bisa saja nanti balik lagi mantul, tapi lebih baik jangan kalau udah kena kayak gini. Ini udah kena juga, berarti di daerah sini dan daerah sini sudah nggak ada tahanan. Ini adalah tahanan terdekat versi H4 nya, dan dia seperti kemarin Euro USD yang kita bahas, dia overlapping dengan area demand daily ya. Jadi ini mungkin adalah tameng luarnya si daily ini. Jadi sebenarnya dari time frame yang lebih besar kita lihat, misalnya ini daily, itu kita mendapat tanda untuk kawasan secara scope yang lebih gede, bahwa scope ini itu kuat. Tapi in detail kekuatan itu ada di mana aja, itu ada di time frame yang lebih kecil ya. Waktu kita turun time frame ke H4 udah kelihatan. Jadi satu pertahanan pentingnya itu kelihatan dari si merah ini, kelihatan pertahanan pentingnya satu ya. Kemudian ada pertahanan penting yang kedua ini yang belum kena ya, jadi ini masih bisa. Berarti agak berdekatan, mepet. Ada dua, dia si merah ini punya dua tameng, 1, 2 ya. Turun lagi ya, yang bawah-bawah kita nggak perlu ya, mau tandai boleh lah karena masih jauh ya. Oke, kita masuk H1. Nah, di H1 kita lihat ada apa, mulai dari atas ya, nyisirnya itu. Di sini udah kena, berarti udah nggak valid. Kita pindah di sini. Nah, ini belum kena, bisa aja harga nanti kesini dulu baru naik. Oke. Di sini ya hampir kena, tapi tipis banget
meragukan. Jadi sebaiknya nggak usah, kalau selisih terlalu pendek ini risky. Kita boleh consider ini udah nggak fresh. Ini udah kena jelas, kena di sini ya, jadi jangan diambil. Ini belum kena, masih fresh ya. Ini bertepatan dengan cover bawahnya. Ini garis hijau ini sebenarnya kotak gede. Kalau kita masuk di weekly, kotak ini sebenarnya kotak besar ini, berarti itu tadi adalah pertahanan bawah dari supply versi weekly. Jadi kalau misalnya harga akan turun lagi meninggalkan area weekly ini yang hijau, dia pasukan yang menahan ya ini si ungu ini yang overlapping dengan kulit bagian bawah. Walaupun ini sebenarnya sudah ditembus pertahanannya, jeber ya kan, masuk. Tapi untuk keluar lagi ada terbentuk lagi, market itu membentuk lagi tahanan kecil di sini. Jadi waktu market nanti akan berusaha untuk turun, yang menghadang adalah ini dan ini, gitu loh. Kalau ini ya ini bisa aja menghadang, tapi seperti tadi kita bilang bahwa ini udah nggak fresh. Jadi dia sudah dipukul terlalu cepat. Jadi waktu harga turun dia membentuk area demand, harga naik sebentar, turun lagi, dijadikan pijakan untuk naik ke sini. Jadi kayaknya ini sudah kosong ya. Lebih baik tidak usah. Oke, jelas ya. Lama-lama nanti kebiasaan bisa. Oke, ini ada H1 juga lah. Ini posisinya sama dengan H4. Berarti ini kalau posisinya bertumpukan gini, kita consider ini adalah area yang cukup kuat ya. Makanya saya pasang di sini ada buy limit. Ya karena masih belajar, saya pakai akun kecil. Cuma 0,1 aja. Oke. Kita masuk ke M30. Di M30 kita lihat di sini ada tahanan lagi. Kita kasih hijau tua, tapi tipis. Hijau tuanya tipis. Kalau hijau tuanya weekly tebel, buat saya sih itu cukup jelas. Ini agak meragukan, saya nggak ambil. Ini, nah ini kenanya tadi yang di H1 itu jelas sekali tergambarnya itu di sini. Nah, ya dia mantul di sini terus naik. Sudah tidak fresh, jangan diambil. Ini sama areanya dengan garis ungu, nggak usah kita gambar biar nggak terlalu rame. Ini, nah di dalamnya ini ada sesuatu di main area M30. Nah, kita lihat jadi dari demand versi D1 itu tamengnya ada banyak, 1 2 terus 1 2. Jadi ada H4, dalamnya H4 masih ada lagi anaknya M30. Jadi kulitnya cukup tebel. Jadi semakin besar demand dari time frame yang lebih gede itu biasa dia, kenapa kok dia lebih powerful dan lebih susah untuk ditembus. Jadi kalau misalnya demand ini mau ditembus oleh harga, mau ditembus itu nggak bisa langsung bam jebol langsung dalam waktu singkat. Kenapa? Karena covernya itu banyak. Jadi kalau mau nembus ini dia masih harus ketemu si putih, terus mungkin kepantul lagi, mungkin si seller nggak terima masuk lagi, ditahan si hijau, kepantul lagi, mungkin kepantul lagi, dia mau turun lagi, masih ada si ya di bawahnya si hijau M30, mungkin aja ada M15 dan lain-lain, tapi mungkin mantul dikit. Habis gitu masih ada si ungu ya, punyanya H1, mantul lagi, mungkin di bawahnya ini masih ada lagi. Nah itu ada putih kan, H4 yang overlapping ini di sini. Ini ketahan lagi, bang, naik lagi, baru nanti di sini masih ada lagi nih, ya kan? Masih ada something di sini kan, ketahan lagi, naik lagi. Nah kalau dia
mau menjebol yang segini gedenya itu berarti butuh sebuah momentum yang kuat banget. Kalau mau satu kali pukul itu nggak bisa, jadi pasti butuh waktu, deng gitu ya. Tapi kalau misalnya toh itu bisa saja terjadi sekali pukul dalam sehari langsung cet, itu berarti ya kondisi marketnya agak ekstrim. Tapi itu bisa terjadi. Tapi secara kondisi normal untuk menjebol yang si merah gede ini, itu dia prajuritnya banyak di dalam ini. Ya, di luar aja udah lapis 3, udah kelihatan. Gitu kira-kira ya logikanya. Oke, kita lanjut dulu ke M15. Di M15 ini sudah overlap, ini rapat-rapat yang meragukan. Nah ini mungkin bisa jadi tahanan. Kalau yang dari sini sudah kita nggak usah terlalu tapi boleh lah. Nah ini udah overlap, ini sudah overlap. Ya kita anggap ini tahanannya sama lah dengan M30, nggak usah kita gambar. Udah kena juga, udah kena. Nah banyak yang udah kena. Agak rapat, berarti ini kalau misalnya dijebol dengan kuat dia bisa turun dengan mudah. Ini tahanan M15. Oke, gitu kira-kira untuk gambarnya. Terus yang di atas ini gimana Pak? Nah, ini kita mesti mundur ke belakang. Cukup jauh ya, kayaknya kita nggak usah menandai karena terlalu jauh. Yang jelas garis merah hijau ini adalah tahanan yang penting. Kita coba lah sebentar. Daily kita turun H4 aja, ada nggak datanya? Karena kadang-kadang kita mundur kejauhan itu nggak ada datanya. Oke. Nggak ada kan? Nggak usah lah, cukup kita nanti nunggu aja. Oke. Nah, jadi kita melihat ada tahanan atas dan tahanan bawah seperti itu. Oke, seperti yang kemarin kita belajar, sekarang kita pakai indikator pendukung, tools mendukungnya. Trend Ichimoku Kinko Hyo. Oke, nah dari Ichimoku kita kelihatan secara daily bahwa trennya masih ada di atas awan. Ini berarti kondisinya masih uptrend secara keseluruhan. Tapi dari sistem supply demand dia kelihatannya sedang ketahan oleh weekly dan daily. Nah ini kita tandai yang kemarin seperti yang kita belajar itu dari Kijun Sen-nya yang kita tandain. Kijun Sen H1 kita kasih garis biru yang tebal. Oke, saya kasih warna biru muda aja supaya nggak sama dengan monthly demand. Kemudian kita masuk H4, kita tandai. Oke. Jadi harga itu akan mencari Kijun Sen. Untuk lebih detailnya ada di video kemarin, video yang lain lah, waktu saya menjelaskan tentang daily routines, Anda bisa lihat ya. Nah, sudah kelihatan kalau sudah kita hapus Ichimoku-nya. Nah, garis-garis inilah yang berpotensi untuk menjadi tahanan harga. Jadi harga itu sekarang sedang
di titik penentuan, apakah harga akan terus naik atau harga akan turun. Jadi kita sebenarnya nggak perlu terlalu pusing menebak apakah harga itu akan naik apa turun. Kita tinggal siap-siap aja kalau harga naik kita mau nunggu di mana, dan kalau harga turun kita mau nunggu di mana. Gitu aja sebetulnya kalau dari metode supply demand ya. Jadi kita nggak perlu terlalu meramal lah urusannya, dia mau ke atas mau ke bawah. Kalau lu ke atas ya gua tunggu di sini, kalau lu di bawah ya gua tunggu di sini. Tapi memang kita perlu mengetahui tren secara besar supaya kita lebih bisa dapat preferensi lah ya. Oke, time frame eksekusi kita adalah M15 tuh yang kemarin, atau Anda buka time frame yang lain saya terserah, tapi kalau saya biasanya M15. Jadi menurut saya kalau misalnya saya mau buy karena saya mengambil target nggak terlalu panjang, karena saya masuk di M15, jadi mungkin 100 pip 50 pip buat saya cukup, itu sudah bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Jadi kalau misalnya harga akan naik, itu saya nanti misalnya market buka gitu, misalnya saya mau buy, saya nggak langsung serta merta buy di sini gitu ya, nggak. Jadi saya lebih suka nunggu di sini. Kalau buy ya saya nunggu di area yang potensial. Ini area yang potensial 1, ini area potensial 2, ya kan. Kemudian ini area potensial yang 3. Gitu aja. Kamu mau yang lebih bawah lagi, ya ini ada tahanan demand H1. Ya kita bisa pasang order di sini atau nunggu di sini. Gitu. Jadi ini area yang layak diperhitungkan karena dia overlapping dengan Kijun-sen H4, overlapping dengan M30 demand, ya kan. Ini layak diperhitungkan juga H1 demand overlapping dengan Kijun-sen H1. Ini boleh. Jadi kita mungkin boleh buy di sini, stop loss-nya mungkin biasanya kalau S&P 50 pip atau 100 pip ya mungkin di sekitar sini. Habis itu kita prediksi harga akan naik lagi. Kalau naik lagi kita mau take profit di mana? Mungkin di resistance ini. Ya, atau kita mau hold lebih lama, kita mau di sini juga boleh. Tapi sebaiknya bila sudah sampai sekitar sini Anda take profit sebagian. Itu salah satu metode untuk mengamankan apa yang sudah Anda capai, sebagian TP gitu ya. Terus kalau misalnya ternyata harga langsung turun dan menjebol pertahanan kita gimana? Ya sudah, kena stop loss, ya kan. Ya tentu tidak kita harapkan, tapi kalau misalnya itu terjadi ya kita terima gitu. Tapi kan kita sudah melakukan yang benar, bahwa kita sudah melakukan analisa, kita sudah entry atau masuk di area yang masuk akal ya, maksudnya probabilitasnya itu lumayan tinggi, cengli gitu. Oke. Atau kita mau sell, kita yakin ini kuat ini Pak, saya nunggu di sini, ini kan D1 supply, boleh. Jadi kita sell limit, kemudian stop lossnya kita tarik sekitar 50 atau 100 pip gitu ya. Atau kalau Anda mau boleh coba di chart Anda, mungkin ada datanya, Anda cek ke belakang apakah di sana ada SH4, ada SH1 di dalamnya sini. Boleh, jadi lebih teliti, harusnya bisa sih, ada kok datanya, pasti ada. Kemudian cuman mungkin di sini tadi kita nggak nemu aja. Jadi ini bukan chart utama saya ya, tapi ini biasanya saya pakai buat coret-coret dan untuk trading versi yang kedua, secondary trading lah, maksudnya
Untuk market yang saya masih pelajari biasanya pakai akun ini, atau untuk trading yang sifatnya lebih kecil itu bukan trade utama. Nah ini juga berpotensi kalau sudah pakai kayak gini nih, biasanya supply demandnya udah habis di daerah sini, ini besar kemungkinan untuk dibabat ini. Ya, kalau dalam supply dan demand terminologi ini namanya compression area. Itu kapan-kapan saya akan jelasin di video terpisah. Ya. Yang jelas compression area ini supply dan demand area di atasnya itu sudah nggak ada kosong. Jadi bila ada momentum yang cukup lumayan, ya dia akan disikat, dihabisin semua di sini. Ya, itu hasil dari researchnya si penemunya teori supply and demand ya. Jadi bukan saya, tapi memang terbukti sih. Oke, jadi kita planningnya nanti mau order di mana di sini, boleh. Kemudian kita pasang stop lossnya ya kira-kira 100 pip. Jadi mungkin di sini 3335. Oke, 3335. Targetnya berapa? Jadi yang saya bilang tadi, kira-kira ini bakal dijebol ya, mungkin saya boleh lah target di sini. Saya coba 170 pip lah. Nyampe enggak? Kalau nggak nyampe saya cut di tengah. 3362. Jadi kita harapkan harga turun dulu baru naik. Kalau ternyata nggak kena, ya wes, ya sudah. Ya bahasa Jawanya ya wes. Oke, saya sell juga di sini 100 pip. $100 pip 100 pip jangan terlalu ngepres lah ya, lebih dikit 3380. Nanti kita evaluasi hasilnya ya. Kemudian dia akan dibanting turun seberapa, ya udahlah saya ambil 100 pip aja, 3359. Ini passive order, saya nunggu di sini, saya nunggu di sini. Nah, begini ya teman-teman, kalau misalnya kita kadang-kadang mau melakukan aggressive entry itu sah-sah saja, tapi alasannya harus kuat. Nah ini tadi saya kan bilang ada compression, bisa jadi ini akan dibabat, bahkan mungkin harga nggak sempat turun dulu, tapi langsung begitu harga dibuka jam 8.30 langsung deng, baru kemudian kesini sebentar, kemudian baru naik lagi, bisa jadi. Atau bisa jadi juga benar prediksi kita, dia turun dulu kemudian naik, atau mungkin dia turun agak dalam, bisa jadi sampai sini mungkin baru naik. Atau ternyata malam ini mungkin nggak kemana-mana karena beberapa market Asia libur hari ini, Singapura libur, Jepang libur, Jerman libur. Ya marketnya masih buka, tapi mereka ada hari libur nasional, jadi mungkin trader berlibur sehingga nggak terlalu signifikan, ya bisa juga. Jadi mungkin hari ini nggak kemana-mana, mungkin di sini aja, ya bisa gitu loh. Jadi tapi kan itu kita di luar kontrol kita, jadi ya kita lakukan apa yang kita bisa, yaitu kita melakukan antisipasi di daerah yang potensial, itu yang paling penting ya. Jadi supply demand trader itu sifatnya lebih nunggu ketimbang langsung buy atau langsung sell. Tapi yang seperti saya bilang tadi, kalau ini areanya potensial, jadi saya prediksi kayaknya sih buyer masih berani untuk buy ke atas. Mungkin dia mau ngejar sedikit ke area supply area gini, karena di sini banyak seller ya kan. Ya mungkin kalau Anda mau langsung buy sini boleh ya, kita coba aja. Saya buy langsung, saya tarik stop lossnya 150. Cobalah. Oke, stop loss, take profitnya mungkin di sini ya,
sinilah coba. Oke. Jadi ini untuk akun ini nggak besar-besar banget, jadi untuk kalian yang mau mempelajari karakter market yang baru ini bisa dipakai. Oke. Kemudian saya mungkin akan siap buy limit di sini, boleh. Kemudian saya akan wait and see juga di daerah sini. Nah, satu lagi yang penting saya lupa nyampein, kita perlu menandai previous day high and day low. Jadi ini adalah batasan harga per hari. Ini kemarin, ini hari ini kemarinnya lagi. Jadi kita tandai itu, yang penting adalah puncak tertinggi dari hari sebelumnya dan puncak tertinggi dari puncak terendah dari yang sebelumnya, kayak gini. Jadi ini kalau saya kasih daily high, itu saya kasih merah paling tebel. Ini adalah DH, saya kasih nama previous day high. Kemudian yang terendah, jadi puncak tertinggi dan lembah terendah dari hari sebelumnya itu adalah super resisten juga yang kuat, jadi perlu ditandai. Nah dari sini aja udah kelihatan bahwa ini direspon, setelah dijebol ditahan lagi gitu ya. Jadi mari kita nantikan bagaimana hasil dari trading kita, dari analisa kita. Jadi apapun hasil yang akan muncul ya kita terima. Oke? Setengah jam lagi market akan buka, kita tunggu. Mungkin bisa sambil makan, bisa sambil minum kopi, jadi nggak perlu terlalu bertegang. Oke, teman-teman, selamat malam, happy trading.